Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Ajaiblah Tuhan dalam hidup kita. Dialah Raja segala bangsa. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian layaklah.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang layak disembah, layak dipuji oleh seluruh bangsa. Karena Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang suci, tiada duanya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas perkenanan-Mu dalam hidup kami, selama 1 minggu yang telah kami lewati bersama dengan Bapa. Terima kasih, kami boleh melakukan segala aktivitas kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, karena Engkau selalu bersama kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau telah memberkati kami, berkat-Mu selalu melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kiranya Bapa yang menolong hingga saudara-saudari kami sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu yang telah Engkau hantarkan di tempat ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan biarlah semua pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa dalam setiap elektronik yang kami pakai, kiranya Bapa yang memberkati, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga menyadari Bapa, di dalam kami menjalani hari-hari kami, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Seringkali kami melukai hati-Mu. Kami datang kepadamu memohon ampun. Layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Dan biarlah ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhan kita adalah gembala
yang selalu menyertai kita. Dan Allah kita tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami segenap jemaat-Mu rindu merenungkan firman Tuhan. Urapi hati kami ya Bapa, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terlebih-lebih juga ya Tuhan dapat menuntun hidup kami. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3.
Dan kita akan baca satu ayat lagi di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Jika kita sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Di bawah perikop Abram dipanggil Allah. 3, 2, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita baca satu ayat lagi di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan 28 ayat 12. Kita baca secara bersama-sama. Ulangan 28 ayat 12. 3, 2, ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau akan menjadi banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini kepada kita yaitu mentaati panggilan ilahi untuk menjadi berkat. Mentaati panggilan ilahi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu masing-masing kita merindukan setiap hari diberkati oleh Tuhan. Namun seringkali kita hanya menginginkan berkat-Nya saja, tetapi tidak mau berproses dalam menggapai berkat itu melalui ketaatan. Meskipun kita tahu bahwa ketaatan akan membawa kita pada kenikmatan berkat, namun dalam proses untuk menjadi seorang yang taat, kita seringkali gagal melakukannya. Untuk itu Bapak Ibu, melalui kisah pemanggilan Abraham, kita belajar suatu proses ketaatan pada perintah Tuhan. Yang menjadi latar belakang pemanggilan Abraham dalam teks ini yaitu ketaatan manusia kepada perintah Allah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketidaktaatan manusia pada perintah Allah membuat manusia jatuh di dalam dosa dan mengalami penghukuman, yaitu putusnya hubungan dengan Allah. Dosa semakin hari semakin berkembang. Manusia tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Akibatnya, manusia mengalami kesuraman dan hidup tanpa masa depan. Namun di sisi lain Bapak Ibu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha penyayang, Ia tidak membiarkan ciptaannya terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena itu dengan kasih-Nya Ia mencari manusia. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan kepada kita, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini jelas memberitahukan kepada kita, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sendiri yang mencari manusia. Allah datang kepada manusia bukan dalam amarah yang menyala-nyala, tetapi Tuhan datang kepada manusia dengan kehangatan kasih-Nya. Ia mencari kita yang berdosa. Satu hal yang kita perhatikan di sini, di balik murka Tuhan, kita menemukan belas kasihan dan anugerah-Nya. Keadilannya menuntut penghukuman, tetapi kasih-Nya menyediakan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Dosa ketidaktaatan manusia, kecongkakan, keserakahan manusia menjadi latar belakang Allah memanggil Abraham. Panggilan Allah kepada Abraham terjadi setelah peristiwa Menara Babel. Manusia diserahkan di seluruh bumi.
Abram dipanggil oleh Allah dalam teks Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 sebagai awal penggenapan janji keselamatan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Atau sebagai babak baru untuk memulai misi Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Melalui panggilan Allah kepada Abraham menunjukkan dua hal penting bagi kita. Yaitu yang pertama, panggilan Allah mengandung perintah serta ujian. Mari kita membaca ayat 1. Di situ dikatakan kepada kita, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman. Bukan ayat 1, Kejadian ayat 1 Bapak Ibu, di situ dikatakan kepada kita, Kejadian pasal 12 ayat 1. Sorry Bapak Ibu, dikatakan di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah dari negeri bapamu dan dari sanak saudaramu. Panggilan Allah kepada Abraham menunjukkan bahwa Allah menjadikan Abram menjadi bangsa yang besar. Untuk menghidupi panggilan ini Bapak Ibu, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena dibutuhkan suatu tekad yang bulat untuk melaluinya. Ketika Allah berkata kepada Abram, pergilah dari negeri bapamu dan dari sanak saudaramu. Dari firman itu, Tuhan memerintahkan Abram meninggalkan 3 hal penting di dalam hidupnya, yaitu yang pertama, negerinya. Negara yang dimaksudkan di dalam ayat ini yaitu Ur Kasdim, daerah Mesopotamia, tempat tinggal Terah dan Abram. Suatu negeri yang subur dan negeri yang terdapat banyak penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, negeri seringkali dikaitkan dengan tanah kelahiran atau tanah warisan orang tua. Perintah pergilah dari negerimu. Artinya Allah memerintahkan Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, dengan tujuan yaitu untuk membawa Abraham masuk ke dalam covenant Allah, yaitu perjanjian Allah. Sekaligus untuk mempersiapkan Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, supaya melalui keturunannya rencana penyelamatan bagi manusia terlaksana. Poin yang kedua yang ditinggalkan oleh Abram, Bapak Ibu, yaitu keluarganya. Keluarga dalam teks ini berbicara tentang sanak saudara. Dalam kehidupan kita, keluarga memiliki peran penting untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Tetapi di sini Tuhan menguji Abram. Dia berkata, pergilah dari sanak saudaramu. Kalau Abraham tidak meninggalkan keluarganya, berarti ia tidak mendapatkan janji Allah. Tetapi jika Abraham meninggalkan keluarganya, ia akan mendapatkan janji Allah. Itu poin yang kedua. Ketiga, yang harus ditinggalkan oleh Abram, yaitu rumah bapaknya. Allah memerintahkan Abram meninggalkan 3 hal, yaitu negeri, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Dengan tujuan untuk mengkhususkan Abram, untuk memisahkan Abram dari orang-orang yang tidak saleh pada waktu itu. Dan supaya rencana penyelamatan Allah terlaksana dalam hidup Abram harus keluar dari tanah kelahirannya. Abram harus keluar dari negerinya, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, meninggalkan kepastian di masa lalu. Sekarang ia menghadapi ketidakpastian di masa depan. Kenapa? Karena Allah menyuruhnya pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah kepadanya. Suatu negeri yang belum ia kenal sebelumnya. Ini suatu ujian yang diberikan kepada Abram. Apakah ia tetap percaya kepada Tuhan lebih jauh daripada apa yang kelihatan di depannya? Ketika Allah memanggil Abram, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu,
Allah tidak memberitahu negeri apa yang ia tuju dan seperti apa negeri yang ia tuju itu. Allah juga tidak memberikan jaminan kepada Abraham bahwa ia tidak akan rugi meninggalkan tanah kelahirannya. Tapi di sini kita mengetahui di ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Allah mengikuti petunjuk Tuhan. Abram mengikuti petunjuk Tuhan dengan iman dan percaya pada apa saja yang dikatakan oleh Tuhan. Satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini Bapak Ibu. Abram yang dipanggil oleh Allah rela meninggalkan tanah kelahirannya. Rela meninggalkan kenikmatan dunia untuk mentaati Tuhan. Demikian dengan kita. Kita dipanggil untuk meninggalkan segala kesenangan pribadi kita. Meninggalkan segala keinginan hati kita. Sekarang kita dituntut untuk berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu seperti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi dengan cara ini Allah mengajarkan kita supaya kita hidup terus-menerus bergantung kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepadanya. Poin kedua yang sangat penting yang kita ketahui di dalam Kejadian pasal 12 ini Bapak Ibu, yaitu panggilan Allah kepada umatnya mengandung janji berkat. Kita dapat melihat di dalam ayat 2-3. Situ dikatakan kepada kita, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga di situ dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini jelas kepada kita bahwa panggilan Allah kepada Abraham bukan sebuah panggilan biasa, tetapi panggilan yang mengandung janji berkat. Janji ini diberikan kepada Abraham. Apa janji yang diberikan Allah kepada Abraham? Yaitu ada 5. Yang pertama, Allah berjanji akan menjadikannya bangsa yang besar. Janji ini Bapak Ibu berkaitan dengan pemberian keturunan kepada Abram. Secara manusia sangat mustahil bagi Abram menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil Abram, Abram berumur 75 tahun. Dan kalau kita bandingkan sekarang umur 75 tahun, sudah termasuk golongan lansia. 75 tahun. Yang membuat Abram tidak mungkin menjadi bangsa yang besar, yaitu karena Sarai istrinya telah lama mandul. Sehingga jika Abram percaya, ia harus percaya meskipun tidak ada harapan baginya untuk memperoleh keturunan. Dan karena imannya kepada Tuhan, janji itu dia terima. Kapan ia menerima janji itu? Di dalam Kejadian pasal 21, di situ dijelaskan kepada kita. Ketika Abram sudah tua, berumur 100 tahun, ia baru menerima janji Tuhan. Seorang anak laki-laki lahir dari keturunannya. Mari kita melihat penantian Abram kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Allah memanggil dia di umur 75 tahun. Dan janji itu baru terrealisasi di umur 100 tahun. Berapa tahun kira-kira Abram menunggu janji Tuhan itu? 25 tahun. Penantian yang cukup lama. Meskipun kadang-kadang Abram melakukan sesuatu hal untuk menggenapi janji Allah dalam hidupnya. Dia melakukan rencana, yaitu menikahi Hagar, supaya rencana penggenapan janji Allah itu terlaksana dalam hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, no. Bukan melalui Hagar engkau mendapatkan keturunan, tetapi melalui Sarai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang setia kepada janjinya, sekalipun kita manusia seringkali tidak setia pada janji Allah. Kelahiran Ishak dalam kehidupan Abram menunjukkan kuasanya, bahwa perempuan yang mati pucuk pun dapat melahirkan keturunan kepada Abram. Itu janji yang pertama Bapak Ibu. Janji yang kedua yang akan diberikan
Allah kepada Abram, yaitu Allah berjanji akan membuat namanya masyhur. Ketika Allah memerintahkan Abraham meninggalkan negerinya, ia kehilangan namanya di sana. Ia kehilangan pengaruhnya. Kenapa? Karena ia pergi ke negeri yang ditunjuk oleh Allah kepadanya. Di sana ia menjadi orang asing, orang yang tidak dikenal. Tapi lagi-lagi Allah menguji iman Abraham. Apakah Abram tetap taat dan setia kepada Tuhan? Di sini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan, kita harus siap kehilangan keluarga kita. Kita harus siap kehilangan nama kita. Kita harus siap kehilangan pengaruh kita. Kita harus siap kehilangan pekerjaan dan jabatan kita untuk mentaati perintah Tuhan. Ketiga, Bapak Ibu, janji Allah kepada Abram, yaitu Allah berjanji Abram akan menjadi berkat. Keempat, Allah berjanji akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Dan janji yang terakhir yang diberikan Allah kepada Abram, yaitu Allah berjanji melalui Abram semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Janji ini menjadi mahkota bagi janji yang lain. Kenapa? Karena janji yang terakhir itu tertuju kepada Mesias yang di dalam dia semua janji yang diberikan Allah kepada Abraham, ya dan amin. Yesus Kristus adalah berkat bagi Abraham yang paling terbesar dan berkat bagi seluruh dunia. Inilah yang membuat nama Abram menjadi besar, karena melalui keturunannya Mesias yaitu Yesus Kristus lahir. Adalah suatu kehormatan besar kepada Abram. Mesias lahir di keturunannya dan Abram menjadi bapa leluhurnya. Semua janji itu yang diberikan Allah kepada Abram, ia terima. Kenapa? Karena imannya kepada Tuhan membuat dia taat melakukan perintahnya. Allah mentaati panggilan ilahi sehingga ia menjadi berkat. Mari kita merefleksikan panggilan Abraham dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita yang telah dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sekarang apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jika kita sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini panggilan sekaligus perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Berita Injil yang telah kita terima dari Tuhan, berita Injil yang telah kita dengar, jangan berhenti pada diri kita. Mari kita bagikan berita Injil itu kepada saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kegelapan. Terang yang kita miliki, mari kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kegelapan, supaya mereka hidup di dalam terang. Dengan demikian, kita sudah mentaati panggilan ilahi, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, kita yang mentaati perintah Tuhan, kita akan mendapatkan janji Allah itu. Apa janji Allah dalam kehidupan kita orang percaya? Mari kita melihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Di situ dikatakan kepada kita, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu janji Tuhan kepada kita, bagi setiap kita yang mentaati panggilan ilahi.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Tuhan memberkati pekerjaan kita, bahkan tidak kekurangan sekalipun. Ini merupakan jaminan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang taat pada perintahnya. Pertanyaan bagi kita saat ini, siapkah kita mentaati panggilan ilahi supaya kita menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita jawab hal itu dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat singkat. Biarlah Tuhan yang menolong kita dalam melakukannya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Dan sekarang Engkau memanggil kami ya Bapa, supaya terang yang ada pada diri kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang masih hidup di dalam kegelapan, supaya mereka memperoleh terang itu. Tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa mentaati panggilan ilahi, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang berhenti berkata-kata, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong jemaat-Mu, supaya firman Tuhan yang mereka dengarkan pada hari ini boleh mereka lakukan, serta boleh mereka terapkan dalam diri mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Barat ada kebaktian umum yang kedua. Jemaat yang pagi hari belum dapat beribadah dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Minggu depan, ibadah disertai perjamuan kudus, harap jemaat mempersiapkan diri. Minggu depan jemaat dapat membawa persepuluhan saudara, amplop perpuluhan telah disediakan di dekat pintu masuk. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Dan untuk persembahan hari ini, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Dan persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Meli dan Saudari Fani. Pada yang bertugas, harap maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberi persembahan diambil dari Matius 6 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kau telah memelihara kehidupan kami
Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan selama ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rendah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa sajamu dalam dunia. Kasih dan mulia mengepung Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. bawa persembahanmu dengan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rendah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu dan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kau telah mengajarkan kepada kami semua Tuhan, untuk kami selalu mentaati dan menurut segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh mengabarkan Injil-Mu kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk Saudari Amina yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya. Tuhan cukupi akan segala kebutuhannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini, terlebih Bapak Gembala. Tuhan pelihara juga kehidupannya. Tuhan cukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit biarlah Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang sedang menangani permasalahan pandemi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sudah berangsur-angsur pulih dan kami boleh menikmati kehidupan yang normal. Terima kasih Bapa,
kami juga mendoakan akan saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada acara kebaktian ini. Kiranya Tuhan akan mengetuk pintu hatinya untuk mereka boleh datang hadir untuk mengikuti kebaktian pada setiap minggu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mereka mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, agar Indonesia boleh lebih sejahtera. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan berkati.